Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan akidah halal. Insyaallah pada saat ini ana akan melanjutkan materi Asmaul Husna yang bagian 8 Asmaul Husnanya lagi. Berikut pembahasan Asmaul Husna yang ke-9, yaitu Ar-Raqib. Ar-Raqib artinya yang maha mengawasi. Ar-Raqib maha mengawasi. Allah yang menjadikan hambanya selalu berada dalam pengawasannya. Syekh Abdul Rahman As-Said rahimahullah berkata, Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan dan mengawasi hambanya ketika mereka bergerak, beraktivitas, maupun ketika mereka diam, mengetahui apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan, dan mengawas semua keadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 61, "Wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Pembahasan Asmaul Husna yang ke-10 yaitu Al-Mubdi. Al-Mubdi artinya yang maha memulai. Allah dialah yang memulai semuanya. Memulai keberadaan alam beserta isinya melalui kemampuannya mencipta. Dia menciptakan sesuatu dari tiada, maka wujudlah segala yang dikehendakinya. Sebagaimana diciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Pembahasan Asmaul Husna yang ke-11 yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Allah menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Selanjutnya, pembahasan Asmaul Husna yang ke-12 yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Sifat hidupnya merupakan sifat yang niscaya, mutlak, dan tidak mengalami penyusutan, kerusakan, atau peniadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi 'ibadihi khabira. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Al-Furqan ayat 58. Kita lanjutkan pembahasan Asmaul Husna yang ke-13 yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Al-Qayyum adalah zat yang maha mengelola dan tidak pernah alpa. Al-Qayyum bersifat hiperbolis, memiliki makna mengawasi, mengaktualisasikan, mengatur sesuatu, mendidik, mengawasi, dan menguasai sesuatu. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian
tanpa bantuan atau pertolongan siapapun, baik pertolongan para malaikat, para penyangga Arsy, dan seluruh penghuni langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah ayat 255. Pembahasan Asmaul Husna yang ke-14 yaitu Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Akhir menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mengakhiri segalanya. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan setelahnya. Allah lah penentu kehidupan manusia, tiada penentu selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kita lanjutkan pembahasan Asmaul Husna yang ke-15 yaitu Al-Mujib. Al-Mujib artinya yang Maha mengabulkan doa. Al-Mujib adalah nama Allah yang dengan sifat ini Dia mengabulkan atau memperkenankan semua permintaan atau permohonan hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Mujib yang menyambut permintaan para peminta dengan memberinya, menyambutnya, doa yang berdoa dengan mengabulkannya, memberi sebelum diminta, dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Allah karena Dialah yang mengetahui kebutuhan dan hajat setiap makhluknya. Itu sebabnya Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Pembahasan Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Awwal. Al-Awwal artinya yang pertama. Allah Al-Awwal adalah Dialah yang pertama, namun Dia juga yang terakhir. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Don't forget like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.